Shopee, semua ada, beli semua di Shopee. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah metode pengajaran bahasa Arab 2, kami akan mempresentasikan tema kami yang berjudul metode qawaid wa tarjamah. Nah, yang mana kami beranggotakan 8 orang, yakni saya sendiri Hafizatul Husna, kemudian Ukhtina Nurul Husna, kemudian Nida Munirah, ada Rahmi Hasanah, lalu ada Sylvia, Siti Hasanah, Siti Tangisa, dan juga Wadiatul Husna. Metode qawaid wa tarjamah. Nah, adapun metode qawaid wa tarjamah, pertama kita akan membahas tentang metode qawaid. Metode qawaid itu adalah tentang aturan-aturan. Yang namanya qawaid itu adalah aturan gramatika. Nah, di dalam bahasa itu akan ada aturan gramatika. Dari setiap bahasa akan mempunyai aturan-aturan gramatika, yaitu bagaimana cara menyusun struktur dari kata-kata yang ada di dalam bahasa tersebut. Nah, kemudian adapun ilmu metode tarjamah itu adalah bagaimana kita menerjemahkan sebuah bahasa ke dalam bahasa sasaran, kemudian sekalian menggunakan tata bahasa yang telah dipelajari dari kaidah-kaidah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nida Munirah, akan menyimpulkan pengertian dari metode qawaid wa tarjamah. Jadi, metode qawaid wa tarjamah merupakan metode yang menitik beratkan pada penggunaan aturan gramatikal. Aturan yang berupa kaidah-kaidah, nahwu, shorof yang sangat berguna dalam proses penerjemahan bahasa Arab. Perlu diketahui bahwasanya setiap bahasa itu memiliki aturan-aturan dalam proses penerjemahan menurut ke bahasa yang diinginkan oleh sang pembaca. Kemudian di dalam metode qawaid wa tarjamah ini ada beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama yaitu tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mampu membaca karya sastra asing, terutama kitab keagamaan dalam bahasa Arab. Jadi dengan belajar metode qawaid wa tarjamah ini berarti kita sedang mempelajari bahasa asing yang nantinya kita akan bisa membaca karya sastra asing dalam jumlah yang lumayan banyak. Terutama di zaman yang modern ini banyak buku-buku, bahkan alat elektronik yang menggunakan bahasa asing. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu materi pelajaran terdiri dari buku nahwu, kamus, daftar kata, dan teks bacaan, yang mana ini akan menjelaskan penggunaan metode qawaid wa tarjamah. Kemudian yang ketiga yaitu tata bahasa disajikan secara deduktif, yaitu dimulai dari kaidah dan diiringi oleh contoh yang relevan. Jadi di dalam metode qawaid wa tarjamah ini yang ditampilkan lebih dahulu adalah kaidahnya, baru setelah itu diikuti dengan contoh. Karena dengan adanya kaidah terlebih dahulu, maka itu akan memberikan gambaran kecil bahwasanya contoh yang akan diberikan selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan di dalam kaidah. Kemudian yang keempat yaitu kosakata, kalimat, dan struktur dijelaskan berdasarkan keperluan untuk menjelaskan kaidah nahwu. Jadi setelah adanya kaidah nahwu itu ada diberikan contoh yang berupa kosakata atau kalimat atau struktur yang sangat berguna dalam proses penjelasan kaidah nahwu. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Sebagian sudah disebutkan dari Ukhti Nida Munirah, kemudian Nur Husna akan melanjutkan yang mana di sini bagian D, yang karakteristik yang keempat, yakni kosakata, kalimat, dan struktur itu dijelaskan berdasarkan keperluan untuk menjelaskan kaidah umum. Untuk menjelaskan kaidah nahwu. Nah, jadi kosakata, kalimat, dan struktur di sini dijelaskan di sini, yang mana keperluan di sini dijelaskan agar dapat menguraikan bagaimana struktur kaidah nahwu tadi, untuk keperluan kaidah nahwu tadi. Nah, kemudian bagian yang karakteristik yang kelima
teks bacaan berupa karya sastra klasik. Nah, jadi di sini teks bacaannya itu mungkin di sini teks bacaannya itu menggunakan karya sastra yang klasik, yang mana yang kita ibaratnya kita kenal klasik itu ibaratnya seperti luhur atau sederhana, serasi. Karya sastra ini sederhana, serasi, namun bersejarah, namun bermakna. Karya sastra klasik ini bersejarah lah, atau ibaratnya kalau bersejarah tapi tetap masyhur. Nah, jadi di sini memakai teks bacaan yang mana karya sastra klasik. Nah, gitu. Kemudian untuk yang bagian F, karakteristik yang keenam, basis pembelajarannya berupa penghafalan dan teori atau kaidah tata bahasa di sana. Nah, jadi di sini ada dua sebenarnya. Pertama penghafalan, kemudian teori. Nah, jadi dari teori di sana yang mana akan dijelaskan tentang kaidah-kaidah atau tata bahasa dalam pembahasan di sana. Kemudian untuk bagian G, karakteristik untuk bagian G yang karakteristik yang nomor 7 ya, menggunakan bahasa ibu. Nah, yang mana di sini menggunakan bahasa ibu, kata-kata di sini menggunakan bahasa ibu, ibaratnya menggunakan bahasa pusat atau sentral. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa anak-anak misalnya kayak bahasa desa, bahasa yang lebih pedalaman, mungkin tidak semua orang yang paham. Nah, kalau misalnya bahasa ibu karena memang sudah bahasa kebangsaan atau bahasa nasionalis, jadi digunakan bahasa ibu karena sudah bahasa kesepakatan atau bahasa sentral. Kemudian untuk yang terakhir bagian H, karakteristik yang ke-8. Oke, karakteristik yang ke-8 di sini yang mana guru memiliki peran sentral selama proses pembelajaran. Nah, jadi dari sinilah peran guru itu. Misalnya kita dalam pembelajaran. Jadi dalam itulah pentingnya guru. Karena kalau misalnya tanpa guru mungkin kita akan bingung. Jadi misalnya kita dalam sebuah diskusi itu kita ada kebingungan dalam membahas apa. Kemudian kalau misalnya tanpa guru kita tidak akan tahu apa pemecahan permasalahannya bagaimana. Jika ada guru mungkin beliau bisa memecahkan permasalahan apa yang akan kita bahas. Kemudian beliau bisa menerangkan dan bisa menjelaskan dan lebih bisa lagi mengarahkan. Nah, itulah pentingnya guru. Oke, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalam dari Nurul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya B, langkah-langkah metode qawaid wa tarjemah. Nah, jadi langkah-langkah metode qawaid wa tarjemah itu ada 5. Yang pertama, memberikan kosakata setiap pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, memberikan teks singkat dengan kosakata sederhana kepada siswa. Kemudian yang ketiga, menanyakan kembali mufradat yang telah diingat sebelumnya. Kemudian yang keempat, mewajibkan seluruh siswa memiliki buku panduan bahasa atau kamus. Kemudian yang kelima, mengadakan evaluasi terhadap teks yang telah diberikan agar mengetahui sejauh mana mufradat yang telah dikuasai oleh siswa. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran terjemah dengan menggunakan metode qawaid wa tarjemah yang dibuat oleh guru bahasa Arab sangat mendukung terbentuknya suatu kegiatan yang membiasakan siswa untuk mahir dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama dalam pembelajaran terjemahan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemakalah selanjutnya. Ya, baiklah, selanjutnya proses pelaksanaan metode qawaid wa tarjamah dalam buku metode dan strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, guru mengulang kembali mufradat yang telah diingat oleh siswa. Setelah itu, guru memberikan mufradat baru beserta artinya
dan siswa mencatat mufradat baru tersebut. Setelah selesai siswa mencatat mufradat baru tersebut, kemudian siswa diminta untuk membaca mufradat tersebut dengan keras. Setelah siswa membaca mufradat tersebut, kemudian guru memberikan suatu kalimat, beberapa kalimat, dan meminta siswa untuk membacanya dalam hati. Dan untuk langkah-langkah proses pelaksanaan metode qawaid wan tarjamah yang seterusnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang ketiga, para siswa menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bacaan ke dalam bahasa terjemahan. Bila dibutuhkan, guru membantu siswa yang menemui kesulitan. Keempat, kemudian guru memulai inti pelajaran dengan penjelasan nahwu. Kaidah-kaidah diterangkan secara rinci dalam bahasa asli atau Arab. Para siswa mencatat kaidah-kaidah lengkap dengan penjelasannya, contoh-contohnya, serta pengecualiannya dalam buku mereka. Yang kelima, waktu di akhir pelajaran digunakan untuk mengerjakan tugas tertulis yang ada kaitannya dengan nahwu dari bahasa Arab ke bahasa terjemahan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang C, kelebihan dan kekurangan metode qawaid wa tarjamah. Yang pertama, kelebihan metode qawaid wa tarjamah. A. Para siswa bisa hafal kosakata dalam jumlah yang relatif banyak dalam setiap pertemuan. Kemudian yang B, para siswa mahir menerjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Jadi maksudnya di sini ialah para siswa itu mampu menerjemahkan makna dari bahasa asing itu ke dalam bahasa sehari-hari tanpa merubah konteks aslinya. Itu maksudnya menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa sehari-hari. Kemudian yang C, para siswa bisa hafal kaidah-kaidah bahasa asing yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari karena senantiasa menggunakan terjemah dalam bahasa sehari-hari. Yang D, mudah dalam pelaksanaannya serta tidak memerlukan tenaga dan waktu terlalu banyak dan ekonomis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakaran selanjutnya. Kemudian selain mudah dalam pelaksanaannya, metode ini juga sangat sesuai dengan peserta didik dalam jumlah yang banyak, serta juga tidak memberatkan guru dalam pelaksanaannya. Karena biasanya dalam metode ini, latihan-latihan itu berbentuk tertulis, yang nantinya bisa dikoreksi bersama dengan siswa. Walaupun evaluasinya tetap harus oleh guru itu sendiri. Selanjutnya tentang kekurangan metode qawaid wa tarjamah. Yang pertama, tidak memperhatikan keterampilan dasar dalam berbahasa, yaitu maharah al-kalam dan maharah al-istima'. Karena di dalam metode qawaid wa tarjamah ini biasanya mengedepankan maharah qiraah membaca dan kitabah menulis. Yang kedua, yaitu hanya fokus kepada terjemahan yang sifatnya sebagai ganti media pembelajaran. Seperti biasanya kita belajar kitab kuning, di situ kan ada teks bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan. Nah, setelah itu kita hanya mempelajari bahasa terjemahannya. Itu termasuk daripada kekurangan dalam metode qawaid tarjamah. Kemudian yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah tata bahasa dengan membuat kalimat berbahasa Arab. Dan kita bisa lihat dari kekurangan yang pertama, kemudian yang kedua. Yang pertama tadi kan tidak menguasai maharah kalam dan istima'. Yang kedua, hanya fokus pada terjemahan. Maka tentu saja yang ketiga ini pasti akan terjadi, yaitu kesulitan dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah tata bahasa dalam membuat sebuah kalimat sempurna. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.